Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas pada catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Frederik Hemsker melawan Arnold van Forests. Permainan ini terjadi pada 23 Agustus 1891. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Hemsker sebagai putih dan Arnold memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda C3 dan kuda C6. Baru dilanjut dengan pion ke F4. Ya, di video sebelumnya kita udah ngeliat jika gambit ini memang sangat beresiko. Tapi kita akan melihat jalur yang sama setelah pion makan pion. Nah, kali ini bukan pion ke D3 kawan-kawan, tapi kuda ke F3. Menjaga petak H4 karena itu sangat berbahaya kan? Namun sekarang Arnold dengan pion ke G5 langsung ingin mengusir kuda. Ya, sebenarnya putih bisa membalas dengan pion ke H3, tapi itu diabaikan saja dengan pion ke D4. Baiklah, ini udah jelas pion maju ke G4 menyerang kuda. Nah, tapi pemain putih atau Hemsker masih tidak peduli dan memilih memainkan gajahnya ke C4, mengorbankan kuda. Dan ini sangat nekat kan? Jadi tanpa pikir panjang, putih memakan kuda. Pion juga tidak dimakan balik, tapi malah bermain dengan rokade pendek. Yang saya tangkap, serangan yang coba dibangun putih adalah menyerang pion di F7. Tapi di sini saya akan terlebih dahulu menunjukkan salah satu variasi gila yang bisa dimainkan hitam. Itu adalah kuda memakan pion di D4 guys, balik mengorbankan kuda. Dan jika menteri memakan kuda, maka menteri ke G5 untuk ancaman skakmat. Lihatlah, mau pion maju atau menteri ke F2, jawabannya adalah gajah ke C5 dan menteri akan hilang. Ya, mungkin benteng F2 masih bisa menjadi opsi, tapi setelah gajah tetap ke C5, menyerang menteri dan memaku benteng untuk skakmat. Di sini mungkin hanya ada satu gerakan terbaik yang bisa menyelamatkan putih. Gajah memakan pion di F4 kan kawan. Oke, menteri makan gajah, menteri juga makan balik gajah. Jadi mending gak usah tanggung-tanggung, menteri makan pion di G2 skak. Setelah benteng makan menteri, baru gajah juga makan menteri skak. Lalu benteng jelas menutup lagi, dan saya nggak akan peduli selama benteng masih terpaku. Mungkin kuda ke F6 ya, untuk ke G4 double attack. Ya, saya kira posisi ini lebih baik daripada menang satu kuda, karena jelas menteri udah nggak ada di papan. Lalu secara posisi pun hitam lebih baik. Dan bisa juga kita simpulkan jika gambit yang dimainkan putih udah gagal total. Ya, dan oke, kita kembali ke permainan. Jika memakan pion dengan kuda adalah variasi yang brutal, Arnold memilih mengorbankan pionnya ke D5 guys, untuk membuka jalan gajah terang. Oke, setelah kuda memakan pion, gajah juga langsung ke G4. Tentu dengan ancaman pion maju skakster ya. Kita udah tahu semua jika putih udah kalah satu kuda. Mungkin main benteng F2, memakan pion, atau mentoknya menteri D3 lah. Itu akan lebih aman. Namun sayang, pengorbanan Hemsker gak berakhir di sini. Gajah memakan pion di F4 kan kawan. Ya, gak tahu lagi, dan ini udah sama aja ngorbanin menteri. Jadi udah jelas pion maju ke F2 skakster. Setelah benteng makan pion, gajah jelas makan menteri, dan benteng makannya kembali. Lihatlah, realitanya sekarang hitam unggul satu menteri kawan-kawan. Tapi putih juga punya pengembangan buah yang super cepat. Mungkin ditambah serangan yang nyata kan? Jadi tentu hitam juga harus berhati-hati. Tapi baik, lanjut gajah ke D6 dimainkan, mengajak pertukaran gajah sekaligus melindungi pion. Tentu Hemsker nggak memakannya dan memilih memajukan pion ke E5 untuk terus menyerang gajah. Ya, gajah E7 tentu bisa dimainkan, tapi mungkin pion akan terus maju ya. Jadi karena Arnold udah unggul satu menteri, dia udah bebas aja makan pion dengan kuda.
Apakah ini blunder? Saya rasa nggak juga. Justru ini adalah pilihan yang bijak. Karena dia ingin menyingkirkan semua serangan yang coba dibangun putih. Yes, jika game ini sampai ke ending, udah jelas hitam sangat diunggulkan. Tapi oke lah, setelah pion memakan kuda, gajah naik ke C5 memaku benteng. Nah, posisi ini menjadi lebih menarik. Saya tahu ada yang melihat kuda kali C7 atau kuda F6 skak star. Jadi mari kita analisis dulu. Jika kuda ke F6 skak star, simple aja kuda akan makan kuda. Dan setelah benteng makan menteri skak, ya dimakan balik dengan benteng. Pion makan kuda, dan saya akan langsung singkat aja makan benteng dengan gajah skak. Setelah raja makan gajah, benteng ke D4, double attack pada kedua gajah. Di sini hitam gak peduli jika gajah ke G5 skak, karena simpelnya pion ke C6 akan menyerang balik gajah. Dan apapun yang dilakukan putih, misal raja E3, udah sangat jelas benteng memakan gajah. Gajah makan pion skak, pion makan balik, lalu raja juga makan benteng. Unggul mutlak satu benteng di posisi ending, membuat putih nggak punya harapan sama sekali untuk menang. Ya, dan oke, kita kembali ke permainan. Jadi oleh karena itu, kuda nggak mungkin ke F6 skak, tapi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan benteng ke E3. Karena sekaligus menyerang menteri ya. Baiklah, di sini menteri pergi ke E7. Ya, saya sangat setuju jika putih bermain sangat brutal. Tapi dia masih terus melanjutkan itu dengan gajah G5 menyerang menteri guys. Ini udah benar-benar sangat brutal. Ya, serangan putih memang sangat berbahaya. Namun Arnold santai saja dan terus memakan gajah. Sekarang, saatnya Hemsker melanjutkan serangannya. Gajah makan pion di F7 skak. Sebenarnya raja ke F8 juga nggak masalah, karena gajah masih sedikit memaku benteng. Namun untuk amannya, raja ke E7 terlebih dahulu. Yang setelah dilanjutkan dengan kuda ke D5 skak, sekarang waktunya raja mundur ke F8. Karena jika gajah melakukan serangan discover skak, gajah akan langsung memakan benteng. Jadi di sini Hemsker masih mencoba dengan menepuk bentengnya ke F1. Ya, itu jelas dimakan saja dengan gajah skak. Setelah benteng memakan balik, menteri langsung ke C1 skak. Oke, ini adalah gerakan paksa benteng menutup skak. Dan siapa yang peduli? Arnold tetap makan benteng skak. Dan di sini juga Hemsker langsung menyerah. Sebenarnya game apa ini kawan-kawan? Saya setuju jika serangan putih sangat keren. Tapi jika semua terus dikorbankan, lama-kelamaan para perwiranya juga akan habis kan? Jadi bermain brutal itu nggak semuanya sukses. Bahkan malah lebih banyak gagalnya ya. Tapi kita akan tetap saja lihat jika permainan sampai dilanjutkan. Ini udah jelas gerakan paksa raja memakan menteri. Dan setelah raja memakan gajah, bisa apa satu kuda ngelawan 3 perwira ini? Tapi oke, jika kuda mau makan pion di C7 menyerang benteng, jelas benteng C8 akan sangat-sangat bagus. Atau kalau mau lebih dramatis lagi, bisa main raja ke E7. Karena jika kuda mau makan benteng, simple raja ke D7 dan kuda udah terjebak. Mau pion maju ke E6 skak, raja akan mundur ke C8. Karena pion maju ada kuda E7. Dan apapun yang dimainkan putih selanjutnya, raja ke B8. Gak peduli jika kuda mau ke B6, pion akan tetap makan kuda. Ya, ini posisi yang tragis. Tinggal taruh kuda ke E7 dan serang pionnya dari belakang dengan benteng ke D8. Sepinter-pinternya Magnus bermain ending, dia juga gak akan menang jika memegang putih di posisi ini. Jadi stop. Gak usah buang-buang tenaga jika waktu dari kedua pemain masih panjang. Ya, dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partinya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.